Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Ayo, siapa temannya yang mau memimpin doa untuk hari ini? Atau Ibu tunjuk, siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Oke, silakan Winda. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah buat menambah semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib ya. Kalian ingin menyanyikan lagu wajib apa nih? Indonesia Raya atau lagu yang wajib yang mana? Indonesia Raya aja, Bu. Oke, silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, nah Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Apakah ada teman yang tidak hadir? Ibu absen satu persatu ya. Ya, Bu. Rosa Amelia, Hadir, Bu. Andi Titit, Hadir, Bu. Winda Puspitasari, Hadir, Bu. Dwi Sartika. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, udah pada belajar belum tentang materi yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu apa materi yang akan kita bahas? Tentang penemu Penemu apa? seorang Penulis? penemu yang dunia. Oke, nah khususnya kita akan membahas tentang penemu yang menemukan listrik. Oke. Ibu akan menampilkan video, tolong disimak baik-baik. Dan Ibu akan bagikan juga materi Ibu di dalam WA. Baik, Bu.
perhatikan di sekolah. Oke, nih sekarang Ibu minta tolong kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan. Nih, Ibu akan menunjuk Winda dulu deh buat baca ya, buat slide pertama ini. Biar kita sama-sama paham. Silakan Winda. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik sampai hingga ke rumahmu? Udah, Bu. Oke, selanjutnya Dengan perjuangan keras, Ibu minta tolong Winda ya. Winda. Dapat Ibu minta tolong menurun- Dwi Sartika. Tadi Winda sudah ya? Sekarang Dwi Sartika tolong bacakan yang ini. Silakan. Oke, Bu. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Lanjut ya, Bu. Lanjut. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu minta dititin ya. Ya, Ibu. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tepatnya menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkai paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menggabungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara tersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Sudah, Bu. Oke, sekarang yang terakhir Rosa Amelia ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kan semuanya? Sudah semuanya? Ibu akan mengulang lagi materi tadi ya, apakah kalian menyimak dengan baik atau tidak. Jadi Ibu ingin bertanya lagi, siapakah tadi penulis dari arus listrik? Siapa yang bisa menjawab? Michael Faraday. Michael Faraday, oke. Nah, apakah Michael Faraday itu berasal dari kalangan orang yang mampu atau kaya? Sehingga dia bisa menemukan itu, atau tidak?
Ada yang tahu? Belum tahu ya? Jadi, Michael Faraday itu merupakan anak biasa yang memiliki banyak kekurangan dan keluarganya sangat kekurangan. Tetapi dia memiliki semangat yang besar sehingga dia bisa menemukan rangkaian arus listrik yang manfaatnya bagi kita sangat bermanfaat. Bagaimana jika tidak ada arus listrik di dunia ini? Apa yang akan terjadi? Dunia akan apa jika tidak ada arus listrik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dunia akan terasa hampa. Dunia akan terasa hampa ya, dunia akan menjadi gelap, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita di malam Hari. malam hari. Nah, betapa bermanfaatnya rangkaian arus listrik ini bagi hidup kita ya. Yang pertama, kita bisa menyalakan alat elektronik, kita bisa menggunakan untuk beraktivitas di malam hari, kita bisa mengecas handphone, dan lain-lain. Ibu ingin bertanya tadi rangkaian listrik ada berapa? Ada 2, Apa saja? seri dan paralel. Seri dan paralel. Oke. Ibu rasa kalian sudah cukup ya untuk materi yang Ibu bahas hari ini. Kalian bisa mengerti dengan baik. Jadi Ibu akan mengirimkan soal. Ini soalnya dikerjakan, lalu kalian kumpul di minggu selanjutnya, di minggu pertemuan yang akan datang. Ibu bagikan di WA ya. Nih. Nah, ini adalah lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan. Bagaimana keadaan di dunia sebelum dan setelah adanya listrik. Dan yang kedua itu tentang beragam benda dan peralatan rumah tangga yang berguna bagi kita, yang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Oke? Jadi Ibu harap kalian mengerjakannya dan dikumpulkan di tepat waktu pada pertemuan yang akan datang. Ibu rasa itu saja ya materi pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu silakan untuk kalian. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah Ibu sampaikan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Iya, Bu, nggak ada. Ya, jadi jika tidak ada, Ibu akan memberikan motivasi untuk mata pelajaran hari ini. Motivasinya adalah, walaupun kita memiliki banyak kekurangan, tetapi kita harus tetap bersemangat dan bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Kita tidak boleh terpaku pada kekurangan kita. Oke. Sekian materi dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terus kita akan berdoa ya. Ibu akan menunjuk lagi ya untuk yang memimpin doa. Baik, Bu. Ya, Ibu minta tolong Rosa Amelia ya, dipimpin temannya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian mata pelajaran pada hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kalian lebih semangat lagi dan memiliki pertanyaan untuk ditanyakan pada mata pelajaran berikutnya ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.